Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala keputusannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah, apa yang perlu sembuh di dalam hati dan pikiran kita? Ternyata Tuhan ingin kita sehat secara tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi mungkin kita terkadang mengalami badai, kehancuran, kesusahan, tantangan. Nah, ayat ini mengatakan Tuhanlah yang dapat menyembuhkan kita, tidak ada yang lain. Sumber kesembuhan kita ada di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang mampu mengubah air pahit menjadi manis, mengubah kepahitan menjadi manis. Nah, marah atau pahit, akar pahit bisa berubah menjadi manis, merubah apa yang buruk menjadi baik, karena Tuhanlah penyembuh kita, tidak ada yang lain. Kesembuhan yang ada di dalam, dan khususnya mungkin tentang trauma adalah salah satu kondisi mental yang banyak sekali dialami di sekarang ini, apalagi dialami oleh anak-anak muda, penyakit mental dan lain sebagainya, sehingga kata healing sekarang disalahgunakan dan menjadi kata yang begitu populer di zaman sekarang. Sering sekali sedikit-sedikit beberapa dari kita mungkin, wah kita lagi butuh healing nih, kapan bisa temanin dong, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kata trauma adalah konsekuensi yang terjadi di dalam diri karena sebuah kejadian yang berdampak besar dalam diri kita. Misalnya suasana kita mengalami rasa kehilangan yang sangat berharga dan membawa dampak dalam hidup kita. Trauma biasanya punya dampak berkelanjutan. Bukan hanyalah satu event saja sehingga dampak trauma menyebabkan saudara tidak berfungsi sebagaimana yang mau kita inginkan. Nah, dampaknya bukan hanya terjadi begitu aja, dampaknya bisa terjadi secara fisik, mental, maupun rohani. Kita mengalami trauma, kita tidak bisa mengatasi trauma. Itu akan berdampak ke fisik kita, ke mental kita. Kita menjadi tidak percaya diri, dan rohani kita mulai jauh daripada Tuhan. Nah, gejala-gejala trauma biasanya muncul di beberapa sisi kehidupan kita. Gejalanya bisa berupa fisik, kognitif, atau secara emosional, dan juga dalam perilaku kita dan mempengaruhi tindakan kita. Nah, mungkin kita sekarang sedang terjebak dengan rasa bersalah, rasa takut, khawatir, dan malu atau sungkan menghalangi kita untuk bisa mengejar apa yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Nah, itu butuhnya kita untuk join komunitas yang ada, karena kita punya saudara yang bisa menguatkan kita. Untuk apa kita malu? Karena itu saudara kita. Makanya butuh senantiasa komunitas yang menguatkan kita. Dalam Amsal 17 ayat 22, dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Nah, kesehatan kita harus mengalir dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Tidak ada seorang pun yang ingin berhadapan dengan masa lalu dan mimpi baru. Tetapi ginilah, hati itu merupakan sumber kita. Hati kita sehat akan mengalir keluar, berdampak dalam perilaku tindakan kita. Tetapi hidup ini tidak bisa luput dari yang namanya realita. Akan ada hari-hari di mana kita bertemu dengan badai, dan mungkin akan ada hari-hari kita menerima berita yang buruk. Nah, trauma dapat menjadi kesempatan kita untuk bertumbuh di dalam iman, Bapak Ibu. Kita tidak harus larut dan tenggelam karena trauma. Ada riset membuktikan bahwa biasanya orang yang bisa menghadapi trauma akan sangat terbantu dengan keluarga dan lingkungan yang sehat. Akan sangat terbantu kalau dia punya komunitas yang sehat, punya saudara yang rasa iman yang mungkin dapat menguatkan Bapak Ibu. Itulah gunanya komsel, bukan hanya sekedar terjadi begitu saja. Komsel itu gunanya untuk menguatkan kita pada saat kita dalam badai. Ketahuilah bahwa trauma juga tidak bersifat permanen. Ada jalan keluar jika kita mengizinkan mungkin orang lain membantu kita. Terkadang rasa malu dan gengsi menutup itu semua. Malu untuk sharing satu sama lain. Kita tidak terbuka kepada Tuhan.
Kita tidak cerita terbuka kepada Tuhan tentang apa yang kita hadapi. Nah, ada 4 langkah praktis untuk menghadapi trauma, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menerima realita. Ada banyak orang, mungkin anak-anak muda sekarang tidak tertolong karena tidak mau menerima realita yang ada. Dia lahir dari keluarga yang hancur, dia lahir dari keluarga yang mungkin tidak ada harapan untuk dia mempunyai masa depan dan lain sebagainya. Dia tidak menerima dirinya sendiri, dia tidak menerima realita yang ada. Kuncinya bagaimana kita menghadapinya yaitu menerima realita yang ada. Akui dan terima apa yang terjadi karena kita tidak bisa mengubah kejadian yang ada. Terima dulu ketidakpastian itu. Dengan begitu Tuhan akan campur tangan. Yang kedua, hindari mencari kesalahan dan membuat keputusan-keputusan besar. Jangan terjebak di dalam keadaan di mana kita sedang mencari kesalahan atau siapa yang salah, penyebab dari siapa ini, siapa yang membuat kesalahan ini. Hindari. Dan hindari juga membuat keputusan besar yang tidak menentu. Yang ketiga adalah menghadapi rasa marah yang ada, rasa bersalah dan rasa takut. Jujur kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan. Mungkin kita punya mentor atau gembala, ceritakan itu. Itu caranya untuk menghadapi atau menutupi rasa bersalah yang kita punya. Izinkan pengampunan datang. Mungkin kita punya kepahitan dan lain sebagainya. Izinkan pengampunan itu masuk di dalam diri kita. Supaya dapat kita mengampuni orang yang mungkin bersalah kepada kita. Yang keempat, dasari identitas di dalam Kristus. Mungkin kita bisa saja lupa tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu makanya kita perlu bercerita, sharing kepada yang mungkin yang saudara percayai, termasuk mungkin gembala saudara Om Simon. Mungkin cerita. Dengan begitu, orang tersebut dapat mengingatkan tentang apa janji-janji Tuhan. Menguatkan kita. Ada yang mengingatkan kita, Tuhan sangat mengasihi kita dan lain sebagainya. Tuhan tidak menghukum kita. Tuhan mau memulihkan kita. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ada 4. Yang pertama, terima realita. Yang kedua, hindari mencari kesalahan dan membuat keputusan besar. Yang ketiga, hadapi rasa marah yang ada dan rasa bersalah dan rasa takut. Yang keempat, dasari identitas di dalam Kristus. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pada akhirnya kita akan tahu bahwasannya Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu Bapak Ibu, mari tetap senantiasa beriman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Amin. Kami bersyukur buat firman-Mu yang di pagi hari ini berbicara tentang mengenai apa yang terjadi di masa lalu, apa yang mungkin kami pada hari-hari ini sedang mengalami masalah badai yang ada Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa baik dan dapat menolong kami. Tentunya kami tidak mampu berjalan sendiri, tentunya kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu senantiasa untuk menolong kami, memimpin kami ke jalan yang baik. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Ajar kami untuk kami senantiasa setia kepadamu dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.